Assalamualaikum, halo anak-anak ulun emak, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Seperti biasa emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini emak akan membahas film horor dari negara tetangga kita, Malaysia. Film ini tayang bulan Februari tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang bekerja sebagai petugas bersih-bersih rumah atau TKP tempat ditemukannya mayat. Suatu hari mereka mendapat tugas membersihkan sebuah rumah dan menemukan sebuah buku aneh. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Pierre Andre dan dibintangi oleh Amir Nafis yang berperan sebagai Mirul dan Bidin Al-Zaifa yang berperan sebagai Fendi, sahabatnya Mirul. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal. Beli pepaya di rumah Pak Rijal, ini dia satu malam di Pedajal, Cekidat. Film ini diawali dengan seorang wanita yang ketakutan karena dikejar oleh seseorang yang memakai topeng kepala kambing. Lalu seseorang itu menghayunkan kapak tepat di kepala wanita itu hingga tewas. Scene berpindah dengan memperlihatkan dua orang sahabat yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih TKP. Mereka mendapat tugas untuk membersihkan sebuah rumah bekas orang meninggal. Mereka bernama Mirul dan Fendi. Karena kecerobohan Fendi, mereka jadi lupa membawa dan membaca file laporan tentang kematian korban. Untungnya Mirul sudah tahu alamat mana yang akan dituju. Bagi Fendi, laporan itu pasti isinya sama seperti yang sudah-sudah. Penyebab kematian pasti tidak jauh dari sakit atau bunuh diri. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil mereka bocor. Mereka pun menepi untuk mengganti ban. Mat, kembang kau laki ke perempuan? Diketahui ternyata Mirul memiliki saudara kembar yang terpisah sejak usia 2 tahun yang bernama Lukman. Fendi yang penasaran pun bertanya kenapa mereka berdua bisa terpisah. Mirul enggan membahas masalah kembarannya karena ia tidak tahu banyak informasi soal kembarannya. Kau sibuk sangat nak tahu pasal backstory apa pasal? Lalu datang sepasang suami istri dengan sebuah mobil berwarna merah menghampiri mereka. Si suami menawarkan bantuan sambil basa-basi mengatakan kalau daerah sini banyak anak-anak nakal yang suka menebar paku di jalan. Mereka diminta hati-hati karena daerah sini banyak ular. Dekat sini banyak ular. Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah besar tempat kejadian perkara. Saat menurunkan barang-barang dari dalam mobil, Mirul melihat ada seorang anak kecil dari kejauhan memperhatikan mereka berdua. Mirul! Dari awal masuk rumah, keanehan mulai terlihat. Tidak ada garis polisi, pintu tidak terkunci dan listrik tidak menyala. Fendi berasumsi kalau kematian ini bukan tindak kriminal karena tidak adanya garis polisi. Mereka pun berbagi tugas mengecek bagian rumah dan memfoto untuk dokumentasi laporan ke kantor. Betapa kagetnya mereka menemukan ada 3 ruangan TKP yang berantakan dan penuh dengan percikan darah dan belatung. Mirul berusaha menghubungi kantor untuk melapor, tapi tidak ada sinyal sama sekali di rumah itu. Ini sangat aneh, kasus pembunuhan tapi tidak ada garis polisi di depan rumah maupun di dalam rumah. Agar pekerjaan cepat selesai, mereka pun segera membersihkan TKP dengan penerangan dari genset. Di scene lain, anak kecil yang dilihat Mirul ketika sampai di TKP tadi datang memanggil neneknya dan melaporkan tentang Mirul dan Fendi yang masuk ke rumah itu. Sang nenek yang bernama Ibu Laila nampak terkejut dan segera menyuruh cucunya masuk ke dalam rumah. Scene beralih ke rumah TKP. Saat sedang membersihkan TKP, kaki Fendi tersandung oleh karpet. Ia melihat di bawah karpet ada simbol pentagram. Lalu matanya tertuju pada sebuah lemari. Setelah lemari terbuka, Fendi melihat barang-barang aneh yang asing baginya. Karena penasaran, ia pun membuka sebuah peti yang di dalamnya ada beberapa lilin dan barang-barang lainnya, dan sebuah buku yang dibungkus plastik dan disegel dengan kawat. Fendi membuka bungkusan plastik dan mengeluarkan buku itu. Tanpa sengaja tangannya terluka dan darahnya menetes sedikit di atas buku itu. Fendi mulai membuka buku itu dan membaca sedikit tulisannya. Tiba-tiba lampu berkedip dan pintu utama terbuka. Mereka berdua segera turun ke bawah dan menutup pintu utama itu kembali.
Saat akan naik ke lantai atas, tiba-tiba terdengar suara geseran kursi dari salah satu ruangan TKP di lantai bawah. Mereka segera memeriksa ruangan itu, dan betapa terkejutnya mereka, ruangan yang sudah bersih itu kembali berantakan seperti semula. Kita dah cuci site ni tadi kan? Melihat semua kejanggalan itu, mereka bergegas mengambil tas dan ingin keluar dari rumah itu. Saat akan mengambil tas Fendi yang tinggal di lantai atas, Mirul terkejut melihat simbol pentagram di lantai dan buku pemuja setan di atas tempat tidur. Mirul yang sedikit banyak pernah membaca tentang pemuja setan, merasa takut dan segera mengajak Fendi untuk keluar dari rumah itu. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba pintu dan semua jendela menjadi panas ketika disentuh. Mirul yang dari awal curiga kalau Fendi telah membaca buku pemuja setan itu langsung marah kepada Fendi. Fendi awalnya tidak mau mengakui. Karena Mirul sudah semakin emosi, akhirnya Fendi mengakui kalau ia telah membaca sedikit tulisan dari buku itu. Kau dari dulu memang mulut lancang. Setelah keadaan Mirul tenang, Fendi berinisiatif ingin melanjutkan ritual yang diperintahkan di dalam buku itu, agar mereka bisa terbebas dari rumah itu. Mirul tidak menyetujui karena ide Fendi selalu asal-asalan dan bisa membuat mereka akan celaka nantinya. Fendi berusaha meyakinkan Mirul kalau semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya Mirul luluh juga, dan mau mengikuti saran Fendi. Di scene lain, tampak Ibu Laila mendatangi seorang ustadz dan menceritakan kalau siang tadi, rumah besar itu dimasuki oleh 2 orang pemuda. Ibu masuk dulu. Saya siap kejap. Kembali ke rumah besar, terlihat Mirul dan Fendi sedang mengikuti ritual yang tertulis di buku. Fendi diminta menyebut 4 nama terlarang yang ada di dalam buku itu. Saat nama terakhir disebut, tiba-tiba dari pintu ruangan itu muncul seorang perempuan bergaun merah dan memegang sebuah parang. Wanita itu tampak marah dan berlari ke arah Mirul. Tepat saat wanita itu hendak mengayunkan parang ke arah Mirul, tiba-tiba Mirul dan Fendi pun terjatuh pingsan. Saat mereka berdua tersadar, mereka segera turun ke bawah dan membuka pintu utama. Ternyata pemandangan di luar rumah berubah menjadi hutan rimbun. Mereka segera menutup pintu dan kembali masuk ke dalam. Kejadian aneh mulai terjadi. Di dalam 3 ruangan TKP terdapat mayat yang berlumuran darah. Mirul mulai emosi dan menyalahkan Fendi atas ide Fendi yang mengikuti ritual di dalam buku. Aku dah cakap tadi kau tak nak dengar. Seketika terdengar suara kursi bergeser di dalam ruangan tempat mayat berada. Mereka mengecek ke tempat asal suara. Ternyata mayat yang tadi tergeletak di lantai tiba-tiba hilang. Di situ Mirul baru sadar kalau mereka berdua berada di alam lain. Tiba-tiba mayat yang tadi hilang telah berdiri di luar jendela. Mirul dan Fendi berlari ketakutan. Lalu datang seorang hantu berkepala kambing yang langsung menyerang mereka berdua dengan sebuah kapak. Fendi bersembunyi masuk ke dalam kamar mandi, sementara Mirul bersembunyi di dapur. Di dalam kamar mandi, Fendi diganggu oleh hantu wanita. Sedangkan Mirul diganggu oleh hantu berkepala kambing. Lengan Mirul ditusuk pisau. Mirul mencabut pisau di lengannya dan menusukkan pisau itu ke dada hantu berkepala kambing itu. Mirul segera berlari keluar dari dapur untuk mencari Fendi. Fendi menarik Mirul untuk bersembunyi ke dalam kamar. Mereka pun mencari cara bagaimana bisa keluar dari alam gaib ini. Mereka berdua beranggapan kalau semua ini terjadi karena buku pemuja setan itu. Mereka berinisiatif untuk membakarnya. Mereka mengendap-endap ke lantai atas untuk mengambil buku itu, tapi keberuntungan tidak sedang berpihak kepada mereka. Pemantik yang dibawa Fendi tidak bisa dinyalakan. Mirul punya ide ingin membakar buku itu pakai api kompor gas di dapur. Saat mau keluar, tiba-tiba pintu ruangan tertutup sendiri. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata gangguan demi gangguan mulai bermunculan. Mereka berlari ketakutan sampai akhirnya terpisah. Naas, dada Fendi malah ditusuk oleh hantu wanita. Mirul terus berlari sampai ia terjatuh karena tersandung sesuatu. Setelah dilihat, ternyata itu Fendi yang telah check out. Mirul bingung karena ia mendengar suara ketawa Fendi di ruangan lain. Aku, Fendi. Sosok itu mengaku sebagai Fendi. Mirul ketakutan dan lari. Sosok yang menyerupai Fendi pun mengejar Mirul. Mirul berhasil bersembunyi di dalam sebuah kamar. Ketika di dalam kamar, Mirul didatangi sosok hantu laki-laki dengan kapak yang tertancap di kepalanya. Mirul refleks langsung menonjok hantu itu. Lalu hantu itu terjatuh. Ia sadar di alam gaib ternyata hantu bisa dibunuh. Mirul segera mengambil kapak yang ada di kepala hantu itu dan menghayunkan kapak dengan membabi buta ke arah hantu itu.
Mirul keluar dari kamar itu dengan membawa kapak dan menemui sosok hantu yang mirip Fendi. Mirul langsung menghayunkan kapaknya ke arah kepala hantu Fendi itu, sampai akhirnya sosok yang menyerupai Fendi itu check out untuk kedua kalinya. Mirul mendatangi mayat Fendi yang asli. Mirul minta maaf karena tidak bisa melindungi Fendi sampai akhirnya Fendi check out. Dengan lunglai, Mirul segera menuju arah dapur untuk membakar buku itu. Mirul mendapat serangan dari hantu wanita. Mirul berhasil membunuh hantu wanita itu. Mirul segera berlari ke dapur dan menghidupkan kompor gas, tapi gasnya malah kosong. Mirul tampak putus asa dan teriak kesal. Karena teriak kekencangan, Mirul malah didatangi hantu berkepala kambing. Mirul diserang oleh hantu itu. Ketika Mirul hendak ditusuk pisau, tiba-tiba terdengar suara Ustadz membaca ayat kursi. Mirul tersadar dan telah kembali ke alam nyata. Ternyata Ustadz dan Ibu Laila datang ke rumah besar untuk membantu Mirul dan Fendi untuk kembali ke alam nyata. Scene kembali ke alam gaib. Fendi terbangun. Ternyata Fendi belum check out. Ia hanya tak sadarkan diri karena tusukan itu. Fendi mencari Mirul. Tiba-tiba hantu berkepala kambing datang menyerangnya. Hantu itu berhasil menusukkan pisau ke arah paha Fendi. Fendi berlari ke lantai atas. Hantu itu mengikuti Fendi. Saat hantu itu ingin menusukkan pisau ke arah dada Fendi, Fendi melihat sosok Ibu Laila melambaikan tangan. Lalu muncul Ustadz di belakang Ibu Laila. Ustadz langsung mengumandangkan ayat kursi. Seketika hantu berkepala kambing itu terbakar. Fendi segera lari. Ibu Laila menarik Fendi masuk ke alam nyata. Scene berpindah ke rumah Ibu Laila. Mirul tersadar dari tidurnya. Ibu Laila membuatkan Mirul secangkir teh. Mirul bertanya apa yang terjadi kepada mereka. Ibu Laila menjelaskan kalau mereka berdua terperangkap di dalam rumah besar itu tapi di alam gaib. Itu disebabkan karena mereka berdua telah membaca isi buku pemuja setan. Ibu Laila telah berkali-kali mencoba membuang dan memusnahkan buku itu, tapi buku itu tetap kembali ke dalam lemari di ruangan rumah itu. Rumah itu tidak seharusnya dimasuki manusia karena rumah itu rumah terkutuk. Rumah terlaknat. Ibu Laila menjelaskan kalau mereka bukan korban pertama, tapi mereka beruntung karena Ustadz bisa menyelamatkan mereka. Rumah besar itu adalah rumah kakak laki-laki dari Ibu Laila. Rumah itu diwariskan kepada anak dan menantunya yang bernama Adam dan Maisyarah. Adam dan Maisyarah selama ini tinggal di Eropa, dan mereka berdua mengikuti ajaran satanisme. Semenjak Adam dan Maisyarah pulang ke rumah besar itu telah menjadi rumah terkutuk. Mirul menceritakan tentang wanita bergaun merah yang menyerangnya sebelum masuk ke alam gaib. Ibu Laila bilang kalau itu kemungkinan adalah Maisyarah. Karena Ibu Laila pernah bermimpi tentang Maisyarah yang bersumpah setia kepada iblis dengan memakai gaun merah. Sejak saat itu, Maisyarah selalu terlihat memakai gaun merah. Ibu Laila memperlihatkan album foto keluarganya kepada Mirul. Dalam album foto itu, Mirul melihat wanita dan pria yang mereka jumpai sewaktu ban mobil mereka bocor. Ibu Laila bilang kalau itu adalah foto Adam dan Maisyarah. Mirul menceritakan kalau ia dan Fendi bertemu Adam dan Maisyarah di jalan ketika ban mobil mereka bocor. Adam dan Maisyarah mengendarai mobil berwarna merah. Ibu Laila terkejut karena Adam dan Maisyarah sudah meninggal dunia karena kecelakaan 2 tahun lalu di luar negeri. Mereka berdua sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu di luar negara. Plot twistnya ternyata saat Adam dan Maisyarah datang menghampiri Mirul ketika ban mobil yang dikendarai Mirul bocor, Adam sempat menghipnotis Mirul dan Fendi agar mereka berdua datang ke rumah besar itu. Lalu Adam menyuruh Fendi untuk membuka dan membaca buku pemuja setan itu. Nombor 33, atas bukit, jalan beruang hantu. Baca buku tu. Oh ya, hati-hati, dekat sini banyak ular. Adam kembali masuk ke mobil menemui Maisyarah. Adam bilang bahwa ia telah menghipnotis korban baru. Orang tidak bakal curiga karena orang telah menganggap mereka berdua telah tiada. Maisyarah melihat wajah Mirul mirip dengan korban mereka yang sebelumnya. Apakah mereka kembar? Flashback ketika korban wanita sebelumnya dibunuh oleh seorang laki-laki yang memakai topeng kepala kambing. Setelah wanita itu tewas, Adam dan Maisyarah datang dan menyuruh laki-laki itu melepas topengnya dan menanyakan siapa namanya. Laki-laki itu bernama Lukman. Wajahnya sangat mirip dengan Mirul. Siapa nama kau? Luqman. Adam menutup kepala Lukman dengan sebuah karung. Dalam keadaan masih terhipnotis, Adam menyuruh Lukman untuk menggantung dirinya di dalam kamar mandi. Gantung diri kau. Ternyata korban Adam dan Maisyarah yang sebelumnya adalah Lukman, saudara kembarnya Mirul yang telah lama terpisah. Tapi sayang Lukman tidak selamat. Setelah itu, Adam memakai topeng kepala kambing dan berdansa dengan Maisyarah di samping mayat wanita yang dibunuh oleh Lukman.
dan film pun end. Oke, sampai di sini apakah anak emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya emak makin bersemangat bercelotehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye.